Nah, cerita ini sangat membingungkan guys. Kenapa? Karena ada seorang dokter Indonesia membawa seluruh keluarganya untuk berobat ke Malaysia. Kenapa? Ada apa ini? Secara dia adalah seorang dokter, tentu banyak teman-teman dokternya dan juga rekomendasi rumah sakit hebat yang ada di Jakarta ya. Nah, kenapa dokter ini lebih pilih Malaysia? Yuk, kita temukan jawabannya di sini. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Halo guys, hari ini aku sangat senang sekali karena kita dapat bertemu lagi di video ini. Dan aku berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita. Semoga juga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dan kita mencari nafkah dimanapun kita berada. Amin. Hari ini aku akan membahas hal yang menurut aku sangat unik, aneh, dan kasus ini jarang terjadi guys. Adalah dokter Indonesia yang biasa bekerja di Indonesia dan kesehariannya ada di Indonesia. Namun kalau berobat, dia malah berobat menuju ke negeri jiran Malaysia. Ini kenapa guys ya? Aku sangat ingin mengetahui. Dan kasus ini menurut aku sangat jarang sekali guys ya. Aku sangat jarang sekali mendapat informasi yang seperti ini. Dan ini tentunya membuat aku penasaran nih. Baik, sebelum kita mereaksi, alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi bel agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Yuk langsung saja kita mereaksi video tersebut ya guys ya. Dokter Indonesia yang biasa bekerja di Indonesia merawat pasien-pasien di Indonesia, namun kalau ia sakit malah berobat ke Malaysia. Wow, langsung saja kita mereaksi video tersebut dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Play. Dokter Indonesia tapi kok malah bawa keluarganya berobat di Malaysia sih? This is a day in my life in Penang hari kedua. Hari ini aku mau bawa keluargaku untuk screening kesehatan karena udah beberapa tahun gak pernah screening sama sekali. So ini jam 7 pagi kami udah harus sampai ke rumah sakit. By the way, kami itu screeningnya di Island Hospital. Dan ini adalah gedung baru mereka yang super duper mewah. Nah, sebelum screening kesehatan itu dianjurkan puasa dulu. Dan ini keluargaku udah puasa semenjak jam 9 malam tadi. Dan kalau kita semakin cepat datang kemari dan semakin cepat diperiksa, maka akan semakin cepat pula buka puasanya. Kami langsung menuju lantai 2, tempat health screening centernya. Lagi nunggu proses administrasi, ini aku jajan dulu sama adikku, dan kemudian ini ke kamar mandi untuk outfit check. Anyway, baju kecintaanku ini adalah hadiah ulang tahun dari bapak yang kami beli juga di Malaysia pada saat check up kemarin. Oh yes, lagi di kamar mandi ini aku juga mau ngasih tahu detail-detail kamar mandi ke kalian yang super mewah dan sangat ramah pasien. Jadi ada handle di kanan dan kiri, dan kemudian juga ada tombol emergency siapa tahu kalian terjatuh, dan ini by the way sensor. Jadi nggak ada tombol flash, ini otomatis akan nge-flash kalau kalian udah caw. Dan untuk ruang tunggunya juga nggak kalah mewah dan nggak kalah sama lobby hotel, beneran mewah dan nyaman. Selagi nunggu keluargaku untuk screening, ini aku sambil main juga sama Dede. Ini lumayan lama sih ya, dari jam 7 sampai jam 12 kami masih di sini. Tapi syukurnya ada free minuman dan juga snack juga, jadi ya nggak gitu-gitu bosen lah. Ini juga ruang tunggu pasien, jadi setelah pemeriksaan kan itu masih puasa tuh ya, jadi mereka kasih makanan supaya bisa langsung buka puasa. Dan makanan-makanannya itu beneran enak, baik roti maupun makanan beratnya. Oh iya, tadi hasil screeningnya udah keluar dan alhamdulillah kebanyakannya normal sih. Tapi ada beberapa hal yang mencurigakan. So ini mamaku ada pemeriksaan jantung tambahan yang dinamakan stress test untuk mengecek kondisi jantungnya. Oh iya, beberapa dari kalian juga pasti penasaran kira-kira berapa sih budget untuk screening kesehatan di Penang. Dan ini dia harganya. Gimana menurut kalian murah nggak? Nah, saat kalian memilih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di sini, nanti kalian akan diberikan buku yang berisi hasil pemeriksaan kalian secara lengkap dan berurutan. Kalian bisa lihat ini banyak sekali pemeriksaan yang dilakukan dengan harga 2 jutaan. Makanya menurutku ini termasuk murah sih ya. Tapi ntar deh kita bandingin dengan lab-lab yang ada di Indonesia. Setelah pemeriksaan kesehatan yang udah selesai, ini kami menuju kasir untuk membayar sisa pembayaran yang kurang. Untuk kegiatan di rumah sakit hari ini sebenarnya udah selesai. Nah, sebelum pulang kami mau sholat dulu dan alhamdulillah mereka udah ada musola. Karena di gedung lama itu kemarin gak ada musola. Dan ini musolanya nyaman banget. Sayangnya
ini aku lupa record. Oke, di sini aku udah pesan Grab dan kami nunggu di lobi bawah. Lihat deh, kayak hotel loh. Sambil nunggu ini foto-foto, video-video, lihat deh cerah-cerah banget muka mereka. Walaupun nunggunya agak lama, tapi karena suasananya bagus, jadi nggak suntuk-suntuk kali lah ya kan. Oh iya, aku sambil juga mau jawab pertanyaan di awal video. Kenapa sih aku bawa keluarga aku berobat di sini? Kenapa nggak di Indonesia aja? So teman-teman, bapakku itu udah lama berobat di sini, udah sejak kurang lebih 2013. Bahkan operasinya juga di sini. Sebelum 2013 itu udah banyak tempat yang kami datangi di Indonesia dan qadarullah memang cocoknya di sini. So karena memang udah lama dan memang cocok sejauh ini, kami memutuskan untuk selalu berobat di sini dan kontrol 3 sampai 4 kali per tahun. Nah, itu kan cerita bapak. Lantas kenapa bawa mama dan juga nenek berobat ke sini? Ya biar sekalian karena menghemat waktu. Kalau pepatahnya bilang sekali menyelam sambil minum air, ya gitu deh. Karena memang waktunya terbatas, kalau memang bisa untuk check up di sini dan harganya tidak begitu jauh dengan di Indonesia, kenapa enggak? Ya, jadi begitu deh ceritanya. Gimana menurut kalian? Apakah keputusanku ini adalah hal yang tepat atau malah enggak? Oh iya, kalau Dede nanya kenapa sih Dede harus ikut? Nah, karena Dede itu memang sepaket sama bapak. Dia tuh nggak bisa kalau nggak ada bapak. Jadi kemanapun ada bapak, Dede ikut. Makanya ini sampai berobat ke Pinang sekalipun tetap bawa Dede. Oh iya, besok di hari ketiga kami tetap akan pergi ke rumah sakit lagi, tapi ke gedung lama karena bapak belum kontrol sama dokter jantungnya. Hari ini cuman check up rutin aja tadi. So ini kami mau balik ke hotel dan istirahat. Pokoknya kalau mau kemana-mana di sini tinggal pesan Grab aja dan harganya tuh relatif murah dibandingkan taksi. Samalah kayak di Indonesia. Nah lihat nih, gedung barunya beneran gede kali woi. Jujur pelayanan di Island Hospital ini beneran bagus sekali sih, dari perawat, staff dan lain-lain. Aduh, even menurutku pelayanan di rumah sakit swasta di Indonesia masih kalah sih sama di sini. Ya semoga nanti insya Allah Hanifah bisa bangun rumah sakit dengan sistem yang baik seperti di Pinang ini ya. Aminin dong. Oke, ini udah sampai hotel ya, istirahat lah. Ini by the way di hotelku ada kayak painting lucu kayak gini, so aku rekam. Hari ini lagi-lagi kami gak kemana-mana karena nenekku udah capek. Jadi ini aku pesan nasi kandar via Grab aja karena mau makan di hotel aja biar nggak capek. Jujur udah berapa kali pergi ke Malaysia, pergi ke Pinang ini, tapi baru kali ini aku mesen nasi kandar ini. Dan sebenarnya dari tampilannya sangat tidak menarik ya Wak. Kayak apa ya, too much kuah gitu loh. Dan walaupun kayak gitu aku tetap cobain dan ya aku kurang suka deh intinya karena terlalu rame. Tapi walaupun kayak gitu karena aku sebenarnya tipikal orang yang bisa makan apa aja, ya habis-habis aja. Lihat nih segini banyak loh yang udah aku habisin. Nih sih kayaknya kelaparan, tapi terlepas dari itu memang aku termasuk wanita yang porsi makannya tuh kayak cowok dan itu udah diakui oleh banyak orang. Dan tentunya aku tidak berhenti di situ saja kawan. Di sini aku pesan lagi croissant terkenal di Pinang dari cafe yang terkenal juga dan ini aku mau nyobain deh ini. Nama menunya tuh Khairul Aming. Kalian tahu nggak sih orang Malaysia yang suka masak-masak dulu tuh? Aku dulu suka kali nonton videonya. So ini kayaknya rekomendasi dari dia. Jadi surprisingly memang tidak menyesal sih aku makannya. Kalian bisa lihat lah dari ekspresiku setelah ini. Ini croissantnya tuh mantep kali loh. Walaupun aku mesennya itu udah malam-malam, tapi ini masih hangat dan tampilannya tuh masih kayak mantep kali lah. Ini coklat panasnya, jujur aku kayak ekspektasiku kayak ya udah sih rasa coklat kayak rasa coklatos kayak di Indonesia aja, tapi ternyata tidak teman-teman. Ini tuh beneran mantep kali rasanya. Tapi untuk harganya tuh lumayan pricey sih ya. Harganya ini 18 ringgit dan ongkirnya itu cuman bayar 1 ringgit. Murah ya untuk ongkirnya. Tapi walaupun harganya segitu nggak nyesel sih karena emang enak kali. Aduh gimana sih jelasinnya ya? Kayak beneran enak enak. Ya udah deh, intinya itu aja sih perjalananku hari ini. Abis itu aku mandi, bersihin makeup dan lain-lain dan langsung tidur karena ini udah jam 12 anyway. Oke deh, sampai jumpa di hari ketiga dan doakan semoga Hanifah bisa mengeditnya dengan cepat karena aku lagi hektik lah akhir-akhir ini. Makanya ini video date-nya agak lama nguploadnya. Maaf ya Oke, thank you for watching everyone. See you on the next one and bye-bye. Bye-bye. Baik, demikian tadi alasan mengapa dokter Indonesia yang kalau ia dan keluarganya sakit itu langsung terbang ke Malaysia untuk berobat ya. Tepatnya itu di Penang ya guys ya, Penang Malaysia. Karena hal pertama itu menurut aku ya, kalau aku lihat dari videonya itu kita sambil bisa berobat sambil juga bisa berlibur. Nah senang banget ya guys ya kalau kita bisa berlibur ke luar negeri ya, termasuk di Malaysia. Apabila orang Indonesia berobat ke Malaysia itu selain dia berobat juga tentunya ingin berlibur dan ingin melihat situasi yang ada di luar negeri itu seperti apa ya guys ya. Bahkan banyak sekali orang yang kecanduan
ketika berlibur ke Malaysia, karena banyak tempat-tempat wisata dan juga tempat-tempat kuliner yang enak tadi guys ya. Dan hal yang lainnya memang sangat diakui guys ya, bahwa rumah sakit di Malaysia itu sangat terpercaya dari segi apapun, termasuk fasilitas pelayanan. Pokoknya dari semua sisi, semua hal itu sudah sangat epic sekali guys ya. Bahkan kalau orang berobat ke Malaysia itu semua merasa nyaman dari apapun yang diterimanya ketika masuk ke rumah sakit itu, hingga ia keluar itu bahkan meninggalkan kesan-kesan yang positif ya tentang rumah sakit yang ada di Malaysia. Jika kembali ke Indonesia dan merasa sakit kembali, maka ia akan terbang lagi ke Malaysia ya guys ya, untuk pemulihan atau perobatan lanjutannya seperti itu guys ya. Dan tadi keluarga dari dokter ini ternyata ada screening kesehatan ya guys ya. Bahkan dia hanya screening kesehatan itu sampai terbang ke Malaysia ya guys ya. Begitu sangat menariknya Malaysia menurutnya ya guys ya, karena memang ada banyak hal-hal yang sangat disukai ya di sana. Dan tadi dibahas juga tentang harga yang terjangkau, harga yang murah, sangat kompetitif ya, bahkan hampir sama di Indonesia. Namun mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang luar biasa. Orang semua sangat puas apabila berobat ke Malaysia ya guys. Dan bukan hanya di situ saja ya, ada buku hasil pemeriksaan lengkap. So, sangat transparan dan detail sekali guys ya, tanpa ada hasil yang ditutup-tutupi, bahkan keluhan sedikit pun seperti apapun akan diberitahu kepada pasien lewat buku ini. Luar biasa sekali guys ya. Seluruhnya memang sangat diperhatikan dengan sangat-sangat baik dari pelayanannya guys ya. Tadi aku juga suka lobi rumah sakit ini guys ya. Udah kayak hotel aja ya. Seperti bukan berada di rumah sakit ya, namun seperti berada di lobi hotel yang sangat mewah. Jadi kalau kita menunggu di sana itu masih cukup nyaman walaupun kita menunggu dengan waktu yang cukup lama ya guys ya, seperti itu. Dan tadi dokter ini juga mengatakan bahwa sudah sangat cocok berobat di negara Malaysia guys ya, tepatnya itu di rumah sakit yang ada di Penang, Malaysia. Karena dari tahun 2013 hingga saat ini dia hanya berobat di rumah sakit itu saja. Bukan karena alasan yang lain, karena dia telah juga mencoba untuk masuk ke rumah sakit yang ada, namun merasa tidak cocok, lalu masuk ke rumah sakit yang ada di Malaysia. Dan dari tahun 2013 hingga saat ini merasa sangat nyaman berada atau berobat di rumah sakit yang ada di Malaysia. Mantap. Memang semua orang sangat mengakui bahwa rumah sakit Malaysia itu masih menjadi rumah sakit yang terbaik ya, salah satu rumah sakit yang terbaik di ASEAN ya guys, selain itu Singapura dan juga Malaysia. Dan di Indonesia ini ada kabar-kabar baiknya guys ya, bahwa rumah sakit ini juga sudah mulai menjadi prioritas bagi negara Indonesia. Bahkan ada rundingan antara Erick Thohir dan juga Pak Jokowi ya, Erick Thohir menteri dan sekarang menjadi ketua PSSI. Itu ada rundingan tentang membuat rumah sakit internasional yang ada seperti di Malaysia guys ya. Insya Allah itu akan segera di launching ya guys ya, beberapa tahun lagi. Memang itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Baiklah, demikian tadi video dari aku. Semoga Anda semua terhibur, dan aku sangat suka sekali dengan informasi yang sangat informatif yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menonton video ini, dan aku mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.